Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuli Triwiyanto. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sekali lagi perkenalkan, saya Yuli Triwiyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Oke, di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1 tentang budaya positif dengan fasilitator saya, Ibu Eti Rohayati. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Citra Roska Awaliyah. Kemudian di sekolah saya dipimpin oleh seorang kepala sekolah, yaitu Ibu Lina SPD MT, dan saya sendiri Yuli Triwiyanto, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sudah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif ini pada hari Senin 19 Agustus 2024 pada pukul 8.00 WIB di kampus tercinta SMA Negeri 1 Padalarang. Latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata saya pada modul 1.4 adalah selama ini peserta didik bertindak untuk mengikuti aturan sekolah hanya karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas dasar kesadaran sendiri, sehingga budaya positif sekolah belum berjalan secara efektif. Nah, tujuan dengan adanya aksi nyata pada modul 1.4 ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik peserta didik untuk menjalankan keyakinan kelas. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tolak ukur pada aksi nyata modul 1.4 ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama seluruh peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadaran sendiri atau motivasi internal. Kemudian yang berikutnya, lini masa tindakan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya meminta izin kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini ke rekan sejawat saya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Dan yang keempat, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, berikut ini kegiatan diseminasi yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Pagi luar biasa. Yes. Alhamdulillah hari ini kita di sini dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan ya. Saya Yuli Triwiyanto, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Padalarang. Pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan atau saya akan membagikan ya apa yang sudah saya peroleh dalam program guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Nah, pertama Bapak Ibu,
yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan budaya positif di sini. Saya di sini dibimbing atau dibantu oleh yang pertama fasilitator saya yaitu Ibu Eti Rohayati, kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Citra Roska Awaliyah, kemudian kepala sekolah kita yaitu Ibu Lina SPDMT, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, saya akan membagikan budaya positif. Nah, atau dibantu oleh Ibu Lina SPDMT dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 Yuli Triwianto nama saya. Gitu Bapak Ibu, santai saja ya di sini, tidak usah formal-formal. Saya akan menjelaskan apa itu budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari budaya positif Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif ini dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa budaya positif ya, di mana kita ya di sekolah ini ketika siswa kita sudah bisa membiasakan apa yang sudah ada, insya Allah aturan itu tidak perlu harus dengan adanya kekerasan ataupun hukuman yang sifatnya fisik ataupun hukuman verbal, non verbal, itu tidak perlu lagi kita laksanakan di sekolah ini dengan sifatnya hukuman semacam itu, tapi kita lakukan dengan budaya saja. Jadi menjadi kebiasaan atau kebudayaan di sekolah kita, yaitu dengan budaya atau sikap yang positif tadi. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru atau pendidik bukan hanya mentransfer ilmu saja, lebih dari itu seorang guru memiliki peran bagaimana bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik, memiliki peran bagaimana bisa menerapkan kebiasaan baik itu kepada siswa agar mereka memiliki karakter atau perilaku yang positif. Karena harus kita akui Bapak Ibu bahwa siswa kita kondisinya saat ini yang paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan karakter mereka ya menjadi sebuah kebiasaan. Ya misalnya saja saat pembiasaan positif hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara, siswa itu dengan tertib bisa langsung segera ke lapang, itu adalah menjadi budaya kita gitu. Jadi tidak perlu lagi kita harus sebagai guru harus dengan kekerasan ataupun harus memaksa siswa untuk ke lapangan. Kemudian hari Selasa misalnya ada pembiasaan literasi, tidak perlu lagi kita menunggu di kelas, tapi anak sudah dengan terbiasa dengan budaya positif tadi, mereka langsung membuka buku untuk melanjutkan bacaannya gitu. Bu Ayu mungkin bisa pindah ke sini karena nggak keambil kan di situ Bu Ayu videonya. Bapak Ibu santai saja ya, ada snack mungkin bisa di Bapak Ibu. Next, yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, apa yang akan saya sampaikan ada 8 hal. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin belajar. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang perilaku manusia. Yang keenam tentang posisi kontrol. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Dan yang kedelapan tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif itu, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita bahas satu persatu, kita diskusikan satu persatu tentang konsep inti dari budaya positif tersebut, Bapak Ibu.
Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi memang kita usahakan bahwa profil pelajar Pancasila itu bukan hanya slogan saja, tapi benar-benar bisa terwujud untuk anak didik kita. Kemudian bagaimana mengembangkan profil pelajar Pancasila itu yang terdiri dari bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif itu bisa menjadi budaya tadi yang ada di anak didik kita, di peserta didik kita di SMA Negeri 1 Padalarang ini. Bapak Ibu, yang kedua tentang konsep dari budaya positif itu adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin di sini ya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ketika siswa kita, misalnya anak didik kita dengan sukarela, dengan senang hati, mereka misalnya setiap Jumat pembiasaan di sekolah kita adalah melaksanakan sholat duha, ya. Mereka yang muslim segera langsung menuju ke masjid, kemudian yang misalnya berhalangan segera berkumpul di bawah kanopi untuk melaksanakan pembiasaan yang terpisah, kemudian yang non muslim berkumpul di ruang lab biologi itu secara langsung dan mereka tergerak hatinya tanpa yang kita harus harus menyuruh ke kelas, harus mereka yang harus kita suruh-suruh sampai mungkin ada yang menggunakan kata-kata yang kurang baik. Nah, semacam itu ketika itu sudah bisa kita terapkan, insya Allah budaya positif tadi benar-benar sudah masuk ke anak tadi ya. Dan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan yang diharapkan dengan adanya disiplin positif. Kemudian contoh-contoh dari nilai kebajikan Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, mulai dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, itu adalah konsep dari profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu Premier Yes program atau PYP, di mana di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada juga yaitu tentang keterampilan hidup atau life skill, ya, di mana keterampilan hidup itu harus juga ya bisa kita terapkan di anak didik kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang nilai kebajikan ya yang bisa kita terapkan ya di lingkungan anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Karena memang kebutuhan dasar ya, khususnya pendidikan ya, karena kita memang di bidang pendidikan Bapak Ibu, jadi tugas pokok utama kita adalah mendidik, menuntun peserta didik kita ya untuk ke arah yang lebih baik lagi. Dan memang sudah menjadi slogan kita ya, sudah menjadi moto dari SMA Negeri 1 Padalarang ya, bahwa kita memiliki moto yaitu edukatif tekun Bapak Ibu, yang memang harus kita jalankan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Misalnya Bapak Ibu kepala sekolahnya yang berjalan sendiri, ataupun Bapak Ibu wakasetnya yang berjalan sendiri, ataupun gurunya sendiri, tapi seluruh warga sekolah kita saling bahu-membahu untuk
mendidik anak didik kita. Termasuk anak didik kita juga harus proaktif dengan apa yang sudah menjadi program dari sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Padalarang ini. Nah, ini kalau tentang kebutuhan dasar Bapak Ibu ya, di mana kebutuhan dasar manusia ya, itu ada 5 ya, mulai dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini ya, meliputi mulai dari bertahan hidup sampai dengan kesenangan itu ya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi setiap manusia ya ataupun siswa kita mungkin juga perlu yang namanya kebebasan, kesenangan ya, tapi tidak kebebasan yang berlebihan ya, tapi yang sewajarnya saja begitu. Kemudian juga kesenangan yang sewajarnya saja ya. Kemudian kasih sayang pun juga yang sewajarnya ya. Kita tidak bisa memberikan kasih sayang yang sepenuhnya tidak ya, tapi ada batasan antara seorang guru dengan peserta didiknya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah tentang perilaku ya Bapak Ibu. Ketika kita belajar tentang perilaku ini ya, atau psikologi pendidikan ya, maka bahwa seorang manusia itu pasti ya semuanya butuh yang namanya menghindari hukuman ataupun merasa ketidaknyamanan. Karena ketika siswa kita tidak nyaman belajar ya di sekolah kita, pasti ya mereka datang ke sekolah dengan terpaksa ya, ataupun mereka di kelasnya tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan pasti ya, itu adalah motivasi atau perilaku manusia ya, dimana bahwa ketika kita bisa menjadi menghargai diri sendiri ya, siswa itu mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ketika siswa datang ke sekolah itu karena kebutuhan mereka ya, karena punya motivasi ya yang bagus ya, kemudian juga tidak hanya datang untuk terpaksa, maka mereka akan menjalaninya. Di sini aja di situ nggak ambil gambarnya nanti nah siap. Nah, itu adalah tugas kita ya, agar tadi budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini Bapak Ibu. Next Bapak Ibu ya, berikutnya posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu ya, atau seorang pendidik itu ada 5 ya. Mulai dari yang pertama itu adalah sebagai penghukum Bapak Ibu, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer ya. Nah, ini apa yang sudah kami pelajari, yang sudah saya pelajari ya dalam program guru penggerak ya, bahwa kita sebagai guru itu memang punya 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ya. Nah, tapi bagaimana itu penerapannya ya? Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan, mulai dari sebagai penghukum itu seperti apa ya, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah seperti apa, sebagai teman seperti apa, sebagai pemantau seperti apa, dan sebagai manajer seperti apa. Nah, kita usahakan Bapak Ibu memang ketika kita posisi kontrol guru itu kita berada di manajer ya, atau sebagai manajer itu memang yang kita inginkan, yang terbaik begitu ya. Tapi tidak mungkin kita juga bisa berada di sana ya selamanya gitu. Mungkin kita juga bisa berada di posisi sebagai teman mereka ya, sebagai pemantau, atau sebagai mengingatkan dengan membuat rasa bersalah, dan sebagai penghukum begitu ya. Nah, itu nanti akan kita pertegas lagi ketika kita mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Next Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh penerapan posisi kontrol seorang guru ya. Misalnya ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini penanganannya seperti apa? Misalnya saja hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai bentuk hukuman, dan ini tidak bisa ataupun tidak boleh kita laksanakan saat ini ya. Menghukum siswa itu tidak boleh kita laksanakan model-model yang semacam ini begitu Bapak Ibu. Kemudian misalnya dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah ya, misalnya kita menanyakan ya
berapa kali ya harus memberitahu kamu, atau berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah anak gitu ya. Nah, kemudian misalnya sebagai teman ya, posisi kontrolnya sebagai teman ya, misalnya dengan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu kami ya, bapak bantu ibu ya, sekali ini ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu adalah ketika posisinya sebagai teman. Kemudian misalnya posisinya sebagai pemantau ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya, setelah upacara kamu harus melengkapi atributnya lagi ya, tidak boleh atau jangan diulangi. Nah, itu sebagai pemantau, dan ini yang kita inginkan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer bapak ibu ya. Misalnya dengan menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Jadi dengan semacam itu ya, 5 posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi ketika siswa ada masalah atau ada kendala yang tidak sesuai ya. Kita usahakan posisi kita berada sebagai manajer bapak ibu ya, walaupun sekali lagi ya, tugas utama kita mendidik menuntun ya, kembali lagi ke tugas pokok sebagai seorang guru tadi bapak ibu. Nah, misalnya ya, penerapan posisi kontrol ini sudah yang tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan bapak ibu ke bentuk yang berikutnya ya, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini bapak ibu, ruang lingkupnya kecil yang memang biasanya bisa kita wujudkan ya, mulai dari bapak ibu yang sebagai wali kelas, dimulai dari kelasnya masing-masing dulu ya. Kita buat keyakinan kelas dari kelas itu ya, kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama dalam kelas tersebut ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada yang pertama ya, ketentuannya yaitu bersifat abstrak ya, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan sampai pernyataan kelas itu yang panjang lebar ya, yang ditempel, akhirnya mereka sendiri malas untuk membacanya atau mungkin lupa untuk membacanya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Dan yang terakhir adalah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya, mulai dari semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, ini bisa kita mulai dari ruang lingkup yang paling kecil bapak ibu di kelas kita ya. Nah, itu kita buat keyakinan kelas yang bisa kita tidak harus yang apa maksudnya yang di kertas yang bagus, tidak, cukup dalam satu kertas kecil, kemudian kita buat bersama-sama, libatkan anak secara keseluruhan ya, untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita jalankan bersama-sama dari seluruh warga kelas tersebut ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas ya, kemudian dijalankan oleh kelas tersebut. Jadi oleh kita untuk kita ya. Itu yang dalam membuat keyakinan kelas tersebut bapak ibu. Jadi jangan sampai ketika membuat keyakinan kelas itu kita yang mewajibkan gitu ya. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak ya. Tapi ayo kita ajak ya mereka yang baik itu seperti apa ya, kita ajak menilai dulu ya anak-anak. Nah, ketika itu baik, ayo kita laksanakan bersama-sama. Nah, begitu bapak ibu dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas yang pastinya bapak ibu sudah lebih menguasai atau bisa ya untuk mengatur atau dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yang terakhir bapak ibu, bagaimana kita akan menjalankan sebuah segitiga restitusi bapak ibu ya. Nah, dalam segitiga restitusi ini ya, kita mulai atau diawali dulu dari definisi atau pengertiannya, yaitu bapak ibu bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya segitiga, bentuknya itu adalah segitiga ya. Nah, di sana nanti ada 3 langkah ya dalam menjalankan sebuah segitiga restitusi tersebut. Nah, langkah-langkahnya ya,
ada 3 Bapak Ibu, mulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini karena memang yang namanya segitiga Bapak Ibu, kemarin ya dari hasil diskusi kami itu tidak harus selalu urutannya dari menstabilkan identitas, tidak Bapak Ibu ya, karena memang ini bentuknya adalah segitiga ya. Hanya saja ya, kalau dalam bentuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, mungkin dengan pertanyaan misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Jadi seperti itu kata-kata yang bisa digunakan dalam langkah yaitu menstabilkan identitas tersebut ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Bisa dengan kata-kata yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, alasannya apa ya, kita gali dulu ya. Anak didik itu ketika melakukan ataupun melakukan hal seperti itu ya, itu kenapa ya. Jadi kita tanya mereka, kita gali dulu ya, baru nanti adakah cara yang lebih efektif, yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya. Misalnya dengan seperti itu ya, maka mereka ya, anak itu ya, itu dengan validasi tindakan yang salah itu mereka akan memahami, oh ya ternyata yang saya lakukan itu adalah kurang tepat atau salah atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat bersama-sama. Nah seperti itu ya Ibu. Dan yang terakhir atau yang ketiga ya, yaitu tentang menanyakan keyakinan ya, kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Dengan menanyakan keyakinan itu, misalnya dengan pertanyaan Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya, sehingga hal yang seperti itu dilakukan ya, atau pelanggarannya seperti itu jangan sampai terulang lagi ke depan. Nah makanya, nah itu adalah bentuk dari segitiga restitusi ya, yang dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ya. Karena memang kemarin ini yang rada menjadi perdebatan yang panjang ya, antara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan itu apakah harus ketiga-tiganya terlaksana, kemudian urutan langkahnya yang seperti apa. Nah itu mungkin memang menjadi diskusi yang sangat panjang ya, termasuk mungkin Bapak Ibu yang lebih senior dari kami angkatan 11 ya, itu memang juga dalam segitiga restitusi ini bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi kemarin dapat kita simpulkan bersama bahwa memang yang namanya ini adalah segitiga restitusi, jadi memang tidak ada yang bentuknya kalau yang dari bawah ke atas atau atas ke bawah seperti itu, tapi memang ada langkah-langkah dari segitiga restitusi itu memiliki tindakan masing-masing seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Santai saja ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang ya. Biar sambil makan Bapak Ibu nggak apa-apa. Sambil makan boleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada sedikit yang bisa dimakan. Next berikutnya ya Bapak Ibu, karena memang di sini kita harus 1 jam minimal. Jadi kita santai saja ya, tapi insya Allah setelah kita berkumpul di sini ada manfaatnya, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, untuk langkah yang menstabilkan identitas ya, bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan ya, adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini tadi tentang menstabilkan identitas Bapak Ibu ya, mulai dari berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu ya, Bapak atau Ibu ya, maksudnya kita tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan itu ya, kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah itu adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa digunakan dalam bentuk menstabilkan identitas itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah ya. Jadi prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu ya. Jadi karena memang ya kesalahan itu ya, siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran ya, ada
ada konsekuensinya, tapi konsekuensinya ya kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya. Ketika mereka tahu keyakinan kelas tadi ya, bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat ya, nah itu kita validasi ya tindakan mereka itu ya, berarti mereka mengakui bahwa hal yang sudah dilakukan ya, atau pelanggaran yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak terulang lagi untuk kedepannya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah itu dengan kata-kata misalnya ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya, kemudian dengan kata-kata juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi jangan sampai itu dilakukan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Kemudian misalnya dengan kata-kata kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu adalah bentuk-bentuk dari validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi ya, agar seorang peserta didik itu paham ya bahwa hal yang dilakukan itu kurang tepat atau kurang benar ya. Next, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan tadi ya. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya tentang keyakinan tadi ya, tentang pembentukan keyakinan kelas tadi ya. Jadi dengan pertanyaan misalnya apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi anak disuruh mengulang lagi ya tentang bentuk keyakinan kelas yang sudah dibikin ya, yang sudah dibuat tadi ya. Nah, ketika dia melanggar, oh iya ternyata saya melanggar ya apa yang sudah kita buat waktu itu dulu ya, apa yang sudah kita sepakati dulu, ternyata kita melanggar padahal itu tidak boleh. Nah, itu yang diharapkan dengan adanya segitiga restitusi ini ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ya. Kemudian juga seperti apa ya gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ya. Kemudian juga bisa dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu adalah bentuk-bentuk menanyakan tentang keyakinan kelas lagi ya. Jadi itu 3 langkah dari segi 3 restitusi ya. Bagaimana kita mencari solusi ya, ataupun bisa menerapkan ya kembali ke atas tadi ya tentang budaya positif itu bisa benar-benar ya terwujud di sekolah kita di SMA Negeri 1 Padalarang ini. Nah, ini adalah bentuk contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu ketika ada kasus ya, misalnya saat teman ataupun dalam kelas itu ada presentasi, nah itu yang siswa yang di belakang tidak mendengarkan atau malah mereka mengobrol sendiri. Nah itu bentuk penyelesaiannya seperti apa? Nah itu skenario penyelesaiannya ya dengan menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah bentuk penyelesaiannya seperti apa? Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Suaranya tidak masuk ya, mohon maaf. Ini bentuk langkah yang pertama tentang menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi saya ceritakan saja ya. Jadi ada kasus ketika siswa yang main presentasi atau kelompok yang main presentasi. Nah 2 anak ini sedang ngobrol ya. Nah ini kita ajak ya mereka untuk diskusi mulai dari langkah yang pertama menstabilkan identitas itu Bapak Ibu ya. Nah itu adalah bentuk dari langkah pertama, misalnya dengan menanyakan dulu ya, ataupun kita setiap orang pasti punya kesalahan ya. Kesalahan itu tidak mungkin kita ulang lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam lubang yang sama dengan kedua kalinya begitu ya. Nah semacam itu. Jadi kita berikan pengarahan awal dulu ya. Nah kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua Bapak Ibu ya, tentang validasi tindakan yang salah ya. Nah jadi kita tanyakan ini ya ke anak didik kita ya, kenapa kamu melakukan itu ya, pasti kamu punya alasan kenapa. Jadi kita gali ya alasan mereka ya kenapa melakukan hal itu ya. Kita ajak diskusi ya. Kebetulan ini yang satu namanya Modric, yang satu namanya Yusuf ya. Kita tanya ke mereka ya, walaupun masih malu-malu anaknya ya, tapi ya tetap harus kita tanya ya alasannya kenapa ya. Jadi kita punya alasan dan tahu kenapa mereka itu melakukan hal seperti itu. Nah, masalahnya apa
Tadi ya, masalahnya adalah mereka mengobrol saat diskusi ya. Jadi mengobrol ya, ketika yang lain itu sedang presentasi ya, dia mengobrol di belakang ya. Nah, jadi tidak menghargai temannya yang sedang bicara di depan, yang sedang presentasi gitu ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir ya Bapak Ibu, langkah yang ketiga ya, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuk menanyakan keyakinannya ya. Kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah ada, yang sudah kita buat bersama ya. Harusnya memang di sini kelas saya juga sudah ada keyakinan kelas, tapi belum ditempel Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada kan bisa sekalian langsung disuruh membaca lagi keyakinan kelasnya gitu ya, yang sudah dibuat bersama-sama itu tadi gitu ya. Tapi saya lihat untuk kelas yang lain memang sudah ada beberapa kelas yang memang sudah membuat keyakinan kelas dan ditempel. Nah, itu semoga bisa diikuti oleh seluruh kelas ya. Dengan adanya keyakinan kelas itu ya, yang sifatnya tidak usah yang panjang lebar ya, tapi bisa benar-benar diterapkan dan bisa bermanfaat ya untuk anak didik kita ya. Nah, inilah ya contoh bentuk penyelesaian ya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi itu ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangannya ya, ataupun ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini masih banyak kekurangannya ya, tapi sebisa mungkin apa yang saya dapatkan ya bisa saya transfer atau kita bisa berbagi bersama-sama ya, untuk bisa kita terapkan ya, khususnya ya untuk kemajuan ataupun untuk perkembangan anak didik kita di SMA Negeri 1 Padalarang ini, sehingga mereka bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan di sini saya mohon masukannya dari Bapak Ibu ya, agar waktunya bisa 1 jam karena masih kurang 15 menit Bapak Ibu. Ya silahkan Bu Indarti. Ini Pak Yuri, terima kasih ya. Diseminasi kayak gitu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Pak Yuri atau guru-guru yang lain yang sudah guru kontraknya, tapi oleh kita semua harusnya. Jadi forum-forum kayak gini tuh sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kita bisa tahu keadaan di dalam kelas itu seperti apa. Nah untuk kasus yang dialami oleh Pak Yuri, terus terang itu mungkin juga dialami oleh beberapa guru yang sama. Nah, dengan adanya diseminasi dari Pak Yuri ini, jadi kita tahu ya mana yang namanya menghukum kayak gitu kan. Apalagi masih banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita sebagai seorang guru yang masih kayak gitu. Itu kalau misalnya anak melakukan kesalahan itu langsung kena hukuman kayak gitu. Sedangkan kalau anak seusia kita, anak seusia sekarang itu kan nggak bisa, kalau semakin dikasarin kan semakin melonjak. Ya. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, kemudian kita diajari oleh Pak Yuri juga kayak itu, semakin terbuka gitu loh teh ya, ibu dan bapak yang ada di sini. Cuma tadi masih ada bisikan dari teman gitu. Jam kedua segera dimulai. Untuk The first relay is out. The second relay start. Kadang kita masih kesulitan Pak Yuri ketika kita menghadapi ya di lapangan sendiri ya, kelas kadang keceplosan atau si apa ya, anak udah dibilangin tuh udah diajak ngobrol pakai restitusi itu juga sekarang sih ya iya, tapi nanti dia akan mengulangi. Dan tipsnya nggak apa gimana ya kira-kira? Ya, terima kasih sekali Bu Indarti atas masukan dan sarannya. Memang benar sekali ya Bapak Ibu, ketika budaya positif itu ya kadang pembiasaan yang kita lakukan ya, misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu, ketika ada guru ya ataupun ada kita sebagai pendidik ya, itu mereka melaksanakan ya. Tapi ketika sudah nanti berjalan ya, mereka ya kembali lagi
seperti semula gitu, yang awalnya hari Selasa pagi misalnya mereka langsung bel berbunyi, mereka langsung membuka buku untuk literasi dulu, nah semacam itu ya. Kemudian hari Jumat bel berbunyi, mereka berbondong-bondong ke masjid untuk yang muslim, non muslim ke lab biologi ya. Kemudian yang berhalangan di bawah kanopi. Nah itu kadang itu ya harus kita lagi guru-guru yang nah itu memang adalah tugas utama kita untuk mengingatkan tadi Bapak Ibu. Jadi memang ya walaupun memang budaya positif itu ketika sudah terbentuk secara tepat ya, mereka itu dengan sendirinya ya, dengan kesadaran mereka ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat itu bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah ini. Nah itu mungkin tetap ya kita sebagai guru itu wujud kita ya, atau bentuk kita sebagai guru menuntun kemudian mendidik itu di sana tugas kita, yaitu tidak bisa kita meninggalkan anak didik itu untuk berjalan sendiri. Jadi memang benar sekali apa yang disampaikan Bu Hendarti ya. Jadi ada kalanya guru itu tetap ya harus mendampingi ya. Nah di sini mungkin kita bisa berbagi Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus yang dari kesiswaan atau dari humas atau dari BPPK yang melaksanakan itu, tapi dimulai dari lingkungan terkecil dulu, yaitu Bapak Ibu wali kelas ya, Bapak Ibu pembina ya, bisa mengingatkan ya untuk ruang lingkup yang kecil dulu, yaitu dari kelasnya dulu ya, ataupun dari ekskulnya dulu begitu ya, sehingga apa yang sudah menjadi pembiasaan itu ya bisa berjalan ya, bisa terlaksana ya, dan ketika itu sudah menjadi budaya ya, maka tidak perlu lagi kita ya sebagai guru harus yang tadi ya terjun ke lapangan, harus harus dengan dengan suara yang keras tadi ya, ataupun dengan tindakan-tindakan semacam itu. Jadi dimulai dari hal kecil dulu Ibu Hendarti. Biasanya juga mungkin karena si anak itu kan niru kita ya, niru yang burung ya. Iya. Jadi kalau misalnya si anak bukan itu membiasakan budaya positif, kitanya juga seperti itu. Misalkan kita meminimalisir untuk tidak kesiangan, jadi si anak melihat kita, oh iya sih. Kalau literasi ya kita pun literasi, gak main HP kayak gitu ya. Iya betul. Iya. Ya jadi dimulai dari lingkungan kita, dari kitanya sendiri sebagai pendidik bisa memberikan contoh untuk ketika ya jam 6.45 sudah di sekolah, berarti kitanya juga harus sudah di sekolah dan ya sudah siap untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Mulai dari hari Senin kita laksanakan upacara bendera, kemudian hari Selasa kita literasi bersama, hari Rabu kita olahraga bersama, hari Kamis kita pembinaan ataupun kebersihan lingkungan sekolah, dan hari Jumat kita laksanakan sholat duha dan tilawah bersama-sama. Itu Bapak Ibu, terima kasih dari Ibu Hendarti. Mungkin dari yang lain, mangga silahkan. Sedikit dari saya barangkali. Ya silakan Pak Rizal. Ingin coba berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Ini kan momen ya, artinya momen kebersamaan kita seperti ini tidak tiap hari. Terus keadaan kita seperti ini juga selalu bisa diadakan dengan secara hayu, sulit kayak kita ya. Tapi kalau misalkan ada kesempatan seperti ini, ini kesempatan kita berbagi. Kenapa? Karena ini merupakan kondisi di mana kita sebetulnya membahas tentang sekolah kita. Kita membahas tentang anak-anak kita. Bukan berbicara tentang konteks bahwa yang dibahas adalah seorang murid titik, enggak, tapi ini adalah anak-anak kita. Maka secara materi yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli itu sudah sangat bagus sekali, sangat memotivasi, menginspirasi. Artinya kaitan dengan segitiga restitusi, di mana di awal sebelum segitiga kita memposisikan sebagai, bukan ya? Di awal kita memposisikan sebagai siapa, sebagai apa. Entah kita itu misalkan dalam konteks sebagai penghukumnya, entah kita misalkan memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, atau misalkan yang level yang nextnya itu adalah sebagai manajer dalam sebuah lingkup kelas atau sekolah. Nah, dari kaitan hal tersebut, ini melihat kondisi anak-anak kita di SMA Negeri 1 Padalarang, mengingat tidak semua anak itu sama jelas. Maka muncullah konsep yang pernah disampaikan di HT kemarin, berdiferensiasi.
tentu ini akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya budaya positif dan juga berkaitan erat dengan kondisi kita menempatkan diri sebagai siapa. Dan ternyata ada yang namanya kondisi segitiga restitusi. Kalau misalkan melihat runtutan anak-anak kita yang begitu sangat banyak variabelnya karena kita satu guru kita sekolah negeri, yang kedua kita ini konsepnya sekarang zonasi yang dimix dengan beberapa kondisi seperti anak prestasi, ya kan, baik itu prestasinya prestasi diri ataupun prestasinya dalam konteks prestasi kecerdasan. Ini menjadi sebuah kondisi di mana semakin banyak variabel. Tentu tantangannya pun berbeda. Nah, kaitan dengan hal tersebut, ada sebuah statement yang sangat nyaman di mana budaya positif ini adalah merupakan cara kita menyelamatkan guru-guru, cara bertindak dan seterusnya. Kenapa? Kalau dulu kita marah sedikit, bebas dong. Kalau sekarang marah sedikit, marah kita Viral. ya, viral gitu kan, seperti yang pernah saya alami. Kan begitu ya. Gitu. Nah, itu dengan adanya konsep budaya positif ini sangat membantu seorang guru dalam bertindak, sehingga ada urutan, sehingga ada cara. Adapun anaknya tetap, kita terus berusaha, namanya berusaha ikhtiar, kita terus lanjutkan. Nah, dalam kaitan hal tersebut, ini menurut Pak Yuli sendiri, kira-kira mengingat berbagai macam variabel banyak sekali di sekolah kita, ini cara mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga yang bisa dikatakan efektif dalam cara membuat segitiga restitusi itu bisa diseminasikan secara nyata di lingkup kelas. Karena jujur saja contoh seperti kelas saya kan variabelnya banyak juga. Itu di kelas 11-4. Nah, kira-kira ini titik awalnya seperti apa untuk mengawalinya dan seterusnya itu. Sehingga dapat diperhatikan dan efektivitasnya dapat terasa baik untuk oleh saya ataupun nanti teman-teman yang mengajar di kelas saya. Salah seperti itu. Dipersilakan Pak. Iya, terima kasih Pak Rizal atas masukan sarannya ya. Memang benar Bapak Ibu bahwa sekali lagi ya apa yang disampaikan Pak Rizal tadi tentang budaya positif ini mungkin menjadi bentuk solusi ya. Kita sebagai guru ya, bukannya kita ini lari dari masalah, bukan Bapak Ibu, tapi kita menyelesaikan ya ketika ada permasalahan, ketika ada persoalan ya, itu diselesaikan dengan langkah yang tepat agar ya apa yang kita lakukan itu ya tidak berseberangan baik itu dengan aturan sekarang ya ataupun malah menjadi viral dan kita yang akhirnya menjadi bermasalah gitu ya. Dan itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Nah, di sini saya menawarkan langkah ataupun solusi ya bahwa segitiga restitusi itu ya sekali lagi ya dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi itu ya berdasarkan hasil diskusi kami dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya bahwa penyelesaiannya itu tidak selalu berurutan 3 langkah tadi gitu ya. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan ataupun menanyakan keyakinan itu tidak selalu harus berurutan ya. Jadi tinggal kita lihat permasalahan yang ada dulu ya, dalam menyelesaikan masalah itu ya. Kita gunakan langkah yang mana gitu dalam menyelesaikan itu. Nah, semacam itu. Jadi itu yang dapat kita simpulkan ya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah itu tadi ya, sekali lagi kita mulai dari ruang lingkup yang kecil tadi ya. Misalnya kita pasti di sini semua Bapak Ibu menjadi wali kelas ataupun menjadi pembina ekstrakurikuler dari kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Padalarang. Nah, itu dimulai dari ruang lingkup yang kecil-kecil itu dulu Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita ya dari wali kelas melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya ya, kemudian dari pembina ekstrakurikuler melaksanakan kegiatannya ya. Nah, itu akan terwujud ya. Pembiasaan kita ya itu akan tergerak ya, akan bergerak secara bersama-sama tadi ya. Jadi itulah yang solusi yang saya tawarkan ya. Jadi mulai dari hal yang terkecil, dari ruang lingkup terkecil itu dulu ya. Ketika itu sudah bisa kita laksanakan ya, insya Allah
program kita ya, program sekolah yang menjadi program sekolah ya, itu bisa berjalan beriringan bersama-sama. Itu Bapak Ibu ya, tentang budaya positif itu tadi. Terima kasih Pak Rizal atas saran dan masukannya ya. Semoga sekolah kita ke depan ya bisa ya menjalankan ya, ataupun program yang sudah kita buat ya bisa berjalan dengan efektif, efisien ya. Kemudian itu menjadi budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya aturan yang tertulis, bukan hanya kesepakatan yang tertulis ya, bukan hanya program kerja yang ada dalam buku yang dijilid, bukan ya, tapi benar-benar bisa terlaksana secara tepat gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizal. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga? Ya, Bu Nia, mangga. Yang tadi segitiga restitusi itu kan boleh tidak harus berurutan. Iya. Tetapi ketiga-tiganya harus dipakai ya. Jadi sinergi, jadi tidak boleh gitu. Tidak harus Ibu ya. Jadi misalnya ya dalam menyelesaikan langkah-langkah ataupun menggunakan segitiga restitusi ini ya, misalnya dalam langkah menstabilkan identitas, sudah selesai langkahnya sampai sini, ya sudah tidak apa-apa gitu loh Pak Ibu. Iya, sesuai dengan kondisi kasus yang ada gitu ya. Tapi memang alangkah lebih baik bisa terlaksana semuanya ya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai dengan kembali ke keyakinan awal tadi gitu ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih dari Ibu Nia. Mungkin masih ada biar semuanya bisa menyampaikan ide Bapak Ibu, saran masukannya. Ya silakan Miss Fitri. Udah ini sudah berapa semuanya, kalau pertanyaan cuma hanya mengingatkan aja ya Pak Hari. Iya siap. Terima kasih sudah mengingatkan lagi, karena memang saya jujur saya bukan tipe guru yang manajer sih. Nggak manajer gitu, maksudnya kita kan manajer sih, ya maksudnya ya kalau mau jadi manajer boleh. Pinginnya maksudnya gini kan yang yang perfectnya adalah sebagai manajer ya udah jelas, tapi kan kita di lapangan kadang juga ya itu dia ya, kita juga sama kayak murid gitu, maksudnya kita juga iya, jadi nah terima kasih sudah mengingatkan kembali bahwa yang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang guru yang baik, terutama berperan sebagai manajer gitu, bukan hanya sebagai menjudge atau pemarah atau apa namanya, iya menceritakan enggak juga gitu ya. Terima kasih sudah mengingatkan sih, karena saya juga memang posisinya agak susah gitu ya, tapi ingin mencoba juga, ingin menjadi seorang yang guru memang posisinya yang untuk saat ini kita dituntut untuk dengan kondisi zaman sekarang memang bagusnya dan perfectnya adalah seorang manajer gitu, bukan seorang penghukum yang membuat dia merasa bersalah, apalagi ya teman bisa tapi memang ada batasannya gitu kan, dan memantau gitu. Jadi ya itu dia, mudah-mudahan dengan ini ya masih kita ingat kembali ini bahwa tugas kita itu dalam menghadapi anak atau mengontrol anak dan menjadi pendidik, terutama karakter ya. Kalau sekarang itu dia adalah diusahakan untuk menjadi seorang manajer tadi gitu ya, bukan penghukum, mungkin aja itu. Terima kasih sudah mengingatkan kembali tugas kita sebagai seorang guru yang baiknya itu adalah seperti apa. Terima kasih. Dan mungkin lain kalimat Mas Yuri buat Pak Yuri dan buat yang lainnya seperti ini, kita jangan berkesinambungan gitu ya Pak ya, bukan hanya pas kita nih ngumpulin kayak gini nih, kayaknya lebih banyak peserta juga biar mereka semua makin tahu gitu. Nanti sama saya di ruang. Nah gitu ya, Sama-sama bersinergi semuanya. Ya, terima kasih Miss Fitri dan Bu Endarti lagi ya. Ya, semoga kegiatan-kegiatan semacam ini ya, diseminasi dari kegiatan yang sudah kita alami atau sudah kita lakukan, bisa kita berbagi dengan guru-guru yang lain ya. Kemudian kita bisa ya saling mengingatkan tadi ya, seperti apa yang disampaikan Miss Fitri tadi, benar sekali ya. Kadang guru itu ketika sudah fokus mengajar ya, ketika sudah fokus dengan urusannya, kadang dia lupa lagi dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Terima kasih sekali dari Miss Fitri. Masih ada yang lain dari Bu Diana, silakan. oh ya kalau
alhamdulillah ya mendapatkan ilmu lebih banget gitu ya dari adanya diskriminasi ini gitu. Terus saya juga kan wali kelas gitu, kadang bingung menyikapi anak-anak itu seperti apa gitu ya kalau misalnya sedang ada masalah atau tiba-tiba slack dengan teman sebangkunya dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti diskriminasi ini saya jadi sadar kembali bahwa untuk mendekati anak itu ternyata perlu trik-trik khusus yang di sini dikasih kata kuncinya. Trik khususnya itu salah satunya adalah segitiga distribusi ini. Insya Allah dapat saya diterapkan ya. Ya, terima kasih Bu Diana ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Masih ada lagi dari Pak Dandi? Cukup sih, sudah menjelaskan semua. Rangkum ya Pak ya? Rangkum semua. Iya. Detail. Coba kayak gini terus gitu. Tapi ada satu yang Dikasih sambungan aja. ada satu yang mengajak mendadak. Iya Bu. Kebetulan kan di kelas 10 ada anak yang terlihat ya khusus. Jadi ada 2 orang yang berkebutuhan di situ. Yang satu tidak bisa membaca, bahkan ketika menulis juga dia mencontoh atau melihat yang punya teman. Jadi agak sedikit gitu ya kesulitan juga dalam hal ini. Ditambah ada kesulitan kalau anak yang satu lagi namanya Ridwan gitu ya, Ridwan tidak sama namanya. Kalau dia bisa mengikuti, tapi dia kemarin itu ke wali kelasnya minta di khusus, jadi ada guru khusus yang mengajar dia gitu, jadi tidak bersama dengan yang lainnya ya. Nah ini yang jadi kendala gitu ya, jadi kendala bagi saya sebagai pengajar. Terkadang saya sudah berusaha gitu ya, tidak berkata yang tidak baik gitu ya. Saya mengingatkan mereka gitu. Tapi ya itu tadi ujiannya itu adalah ketika sedang mengerjakan latihan atau sedang mengerjakan tugas-tugas gitu. Mereka itu terkadang tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi malah bermain HP, minum, makan. Saya sudah tegur gitu. Nanti kalau saya datang, mereka mengerjakan. Lihat yang punya temannya. Nanti saya lengah sedikit, mereka begitu lagi. Nah, jadi itu bagaimana tuh cara mengatasi hal seperti itu? Iya. Iya, betul sekali Bu Opi ya. Memang Bapak Ibu mungkin yang belum mengajar di kelas 10, kita menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu di kelas 10 ya ada 2 anak yang memang berbeda dengan yang lainnya, dan saya lihat ya solusi yang diambil oleh Bapak Ibu wali kelasnya sudah berkoordinasi dengan orang tuanya dan sudah mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru BP ya, termasuk dengan kesiswaan dan kurikulum untuk langkah kedepannya seperti apa. Ada masukan dari Bu Mia? Kalau bagi saya karena saya bergabung dengan sekolah inklusi itu 15 tahun ya, 15 tahun. Jadi sebetulnya anak ABK itu sebuah tantangan bagi kita, dan di sekolah tersebut tidak menurunkan atau menyengajakan menjadikan guru yang lulusan dari SDPLB ya, kalau dulu ada sekolah guru pendidikan luar biasa. Tetapi sekolah tersebut masih swasta, yayasan. Jadi membina seperti BIMPEK ya, di Proteknis begitu, untuk jadi guru itu tidak fokus ke guru lulusan dari SDPLB atau pendidikan luar biasa itu, tetapi beberapa orang guru itu semuanya hampir dilatih untuk dijadikan guru ABK tersebut. Jadi semuanya merasakan, bukan hanya wali kelas saja, karena wali kelas kan sudah koordinasi dan wali kelas kan tidak meminta untuk dikasih atau dianugerahi atau membina anak kelas seperti itu. Tapi itu kenyataan yang terjadi di lapangan adalah kembali ke wali kelas sebetulnya mah gitu. Tapi tetap saja wali kelas itu harus berkoordinasi, dan pihak sekolah pun harusnya mensupport dengan artinya mengadakan BIMPEK atau diklat teknis seperti itu. Jadi semuanya sebetulnya harus kebagian, karena apapun yang terjadi, kalau minjam kata Bu Anima, siswa itu kan unik. Nah, unik ya. Jadi keunikan itu tidak bisa difokuskan untuk anak A atau anak B gitu. Jadi
harus ada kerjasama dan koordinasi dengan pimpinan di sekolah ini. Ya, terima kasih dari Bu Nia ya sarannya bahwa memang benar ya adanya kerjasama baik itu dari orang tua ya kemudian dari teman-temannya ya dari kelas tersebut yang ada anak yang berkebutuhan khusus itu ya termasuk dengan pimpinan sekolah dengan guru PPBK-nya ya semuanya insya Allah bisa teratasi karena Bapak Ibu memang kita tidak bisa menolak ya sekolah umum atau sekolah negeri ya karena memang di sana sudah ada kuotanya untuk jalur tersebut. Jadi ketika ya ada anak yang seperti itu penanganannya ya memang harus kita tangani bersama-sama dan itu tadi benar ya dari Bunia memang tidak bisa yang menangani hanya 1-2 orang ya tapi seluruh warga sekolah harus terlibat dan ketika sekarang kelas 10 mungkin memang yang banyak terlibat adalah guru-guru yang ada di kelas 10 yang mengajar siswa tersebut. Nanti ketika naik ke kelas 11 akan ke guru-guru kelas 11-nya dan kelas 12 ke guru-guru kelas 12-nya dan memang ada dari standar penilaian pun memang harus dibedakan ya Bu. Jadi nggak bisa disamakan dengan yang biasa gitu ya. Iya. Iya betul, nanti akan bahas tentang itu ya. Jadi standar untuk bagaimana tindakan, penilaian ataupun apa yang harus kita lakukan ya ketika menghadapi anak yang semacam itu ya. Dan tapi memang benar komunikasi itu perlu sekali ya. Jadi kita tahu oh iya ternyata di sekolah kita di SMA 1 Padalarang itu tidak semuanya siswa yang yang siap, yang ada juga siswa yang memiliki kebutuhan khusus yang itu memang berbeda ya penanganannya dengan siswa-siswa pada umumnya gitu. Terima kasih Bu Opik. Masih ada lagi? Sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi di modul 1.4 saya yaitu tentang budaya positif. Terima kasih Bu Nia, Bu Diana, Bu Ai, Bu Hendarti, Bu Ayu, Pak Dandi, Pak Rizal, Bu Opi, Miss Fitri, Bu Dian dan Pak Taufik yang sudah ya kita berbagi ilmu bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu semuanya dan buat sekolah kita SMA Negeri 1 Padalarang ini. Kita akhiri Bapak Ibu pertemuan hari ini ya kegiatan diseminasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Om. Ya, itu tadi nyata saya tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi, di mana sekali lagi saya tekankan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Salah satu cara atau penerapannya itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Nah, segitiga restitusi ini ya sekali lagi yang namanya segitiga berarti terdapat 3 sisi ya. Ketiga sisi dari segitiga restitusi itu ya. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu dari seorang guru, di mana dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki
hubungan dengan murid tersebut. Dan sisi yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, sekian pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya undur diri pamit. Yuli Triwianto, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.